Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas fasilitasi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dalam sesi presentasi hari ini. Pada kesempatan yang penting berharga ini, saya ingin mengajak kita semua untuk membahas sebuah topik yang sangat strategis, namun masih sering luput dari perhatian banyak kalangan, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan singkatan LPIE. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri kami. Saya Felicia Kristian, Saya Rifki Zifira Naftali. Saya Lihat Putri Anggita. sejarah LPEI. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI lahir dari kebutuhan Indonesia untuk memiliki lembaga yang secara khusus mendukung kebutuhan ekspor nasional. Sebelum LPIE terbentuk, peran pembiayaan ekspor dijalankan oleh Bank Ekspor Indonesia atau yang dikenal dengan Bank Eksim. Namun, seiring dengan penggabungan Bank Eksim ke dalam Bank Mandiri, pemerintah melihat perlunya lembaga baru yang fokus dan mandiri dalam mendorong ekspor. Akhirnya, pada tanggal 1 September 2009, LPEI resmi berproses beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Lembaga ini didirikan diberikan mandat untuk jadi instrumen pemerintah dalam menyediakan pembiayaan, penjaminan, serta asuransi ekspor. Tujuannya sederhana, tapi penting, membantu para pelaku usaha, terutama eksportir, agar bisa bersaing di pasar global dengan mendukung pembiayaan yang memadai. Next, next. Pada sesi di sini, kita akan membahas tentang kondisi perekonomian global. Kalau kita lihat kondisi perekonomian global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kita sangat bergantung pada hubungan dengan internasional, terutama ekspor dan impor. Peningkatan ekspor menjadi salah satu kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat cadangan devisa negara. Namun, daya saing produk ekspor Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya dari sisi infrastruktur logistik yang belum optimal, biaya produksi yang relatif tinggi, serta keterbatasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Disinilah pentingnya lembaga seperti LPEI melalui dukungan pembiayaan yang lebih fleksibel. LPIE membantu industri pengelolaan agar bisa tumbuh, memperluas pasar, dan meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan global. Jadi, LPEI bukan hanya soal keuangan, sebagian dari strategi besar terus pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar dunia. Next. Pentingnya lembaga pembiayaan ekspor. Perdagangan internasional memiliki resiko yang cukup tinggi, terutama bagi eksportir di negara berkembang. Mereka membutuhkan lembaga yang bisa memberikan dukungan dalam bentuk biaya, pembiayaan, penjaminan, maupun asuransi ekspor. Secara global, lembaga seperti ini dikenal dengan nama Export Credit Agency atau ACA. Banyak negara maju sudah lama memiliki lembaga ini. Misalnya Exim, Pandang International Corporation, atau US Exim Bank. Nah, di Indonesia, peran tersebut dijalankan oleh LPEI. LPEI dibentuk untuk menjadi perdagangan tangan pemerintah dalam mendukung
ekspor nasional, terutama ekspor barang dan jasa yang memiliki nilai tambah tinggi. Dengan adanya lembaga ini, eksportir yang mungkin tidak bisa mendapatkan pinjaman dari bank di komersial, tetapi memiliki akses terhadap pembiayaan khusus. Jadi, kehadiran LPEI jadi jembatan antara pelaku usaha nasional dengan usaha internasional. Next. Next. Saat ini ada peraturan pelaksanaan supaya LPII bisa beroperasi secara profesional dan transparan. Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan beberapa peraturan Menteri Keuangan atau PMK sebagai dasar pelaksanaan operasional. Beberapa di antaranya menurut tata cara tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direktur, penyusunan rencana kerja, menjamin manajemen risiko, hingga prinsip mengenal, sabar, dan hawi customer. Selain itu, ada juga aturan tentang penyusunan laporan tahunan dan tata kelola perusahaan. Semua aturan dibuat agar LPEI tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tapi juga memiliki prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai lembaga keuangan negara. Dengan sistem pengawasan yang kuat, diharapkan setiap rupiah yang digunakan benar-benar berdampak pada peningkatan ekspor nasional. Next. Pada slide ini ada rangkaian perkembangannya. Kalau kita lihat sejarahnya, pembentukan LPI merupakan proses dari proses panjang. Pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 disahkan pada 12 Januari 2009 yang menjadi dasar hukum berdirinya LPI. Setelah itu, pada 1 September 2009, PEI mulai beroperasi secara resmi dan mengambil alih fungsi pembiayaan ekspor dari Bank Ekspor Indonesia atau Bank Eksim. Sebelum LPEI berdiri, Bank Eksim sebenarnya sudah berperan penting dalam mendukung ekspor. Tapi karena penggabungannya dengan Bank Mandiri, fungsinya menjadi kurang fokus. Nah, disinilah LPI harus sebagai lembaga barang yang independen dan fokus pada pembiayaan ekspor. Dengan status sebagai badan hukum milik pemerintah, jadi LPEI adalah lembaga penerus semangat Bank Eksim tetapi dengan mandat yang lebih luas dan struktur yang lebih kuat. Next. Di sini ada beberapa tahapan penting dalam sejarah LPIP. Jika dilihat dari garis waktu sejarahnya, tahapan penting dalam pembentukan LPEI bisa dibagi menjadi beberapa fase utama. Pertama, fase pembentukan hukum pada tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Fase kedua adalah operasional. Finalisasi lembaga pada tanggal 1 September 2009 yang menandai awal mula LPI bekerja sebagai lembaga keuangan khusus pemerintah. Fase ketiga adalah penguatan peran dan fungsi, di mana LPI mulai memperluas jangkauan jangkauan pembiayaannya tidak hanya untuk perusahaan besar, tapi juga untuk UKM beroperasi ekspor. Dari perjalanan ini, kita bisa lihat bahwa LPEI bukan sekedar lembaga pembiayaan, tapi juga alat strategis negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor. Next. Teori LPEI termasuk dalam kelompok eksportir kredit agensi atau ACA, seperti yang juga dimiliki negara lain. Lembaga ini didirikan berdasarkan undang-undang khusus agar memiliki status mandiri dan bisa mengakses pendanaan global dengan biaya rendah. Berbeda dari bank lain, LPEI tidak menghimpun dana masyarakat,
tetapi mendapatkan modal dari pinjaman, penerbitan surat berharga, atau dana pemerintah. Kegiatannya mencakup pembiayaan, asuransi, dan penjaminan ekspor. Tujuan akhirnya adalah melindungi dan memperkuat posisi eksportir Indonesia di pasar global, meningkatkan daya saing, serta memperluas pemangsa pasar internasional. Next, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Export Credit Agency adalah lembaga yang didirikan pemerintah untuk mendukung pembiayaan eksportir. LPEI memiliki tugas seperti menerapkan skema pembiayaan, restrukturasi, reasuransi, dan penyediaan modal. ACA tidak baru, banyak negara, bahkan yang maju memilikinya. Pembentukan ACA biasanya berdasarkan undang-undang tersendiri yang memungkinkan akses pendanaan yang lebih luas. ACA umumnya merupakan lembaga yang didukung oleh pemerintah dalam melakukan kegiatan pembiayaan, asuransi, dan peminjaman, serta dana ACA berasal dari pinjaman atau penerbitan surat berharga, tidak langsung dari masyarakat untuk melindungi kepentingan perusahaan dalam pasar global. Next. Selanjutnya di sini ada teori letter of credit. Dalam dunia perdagangan internasional, kegiatan ekspor dan impor melibatkan pihak-pihak yang berasal dari negara yang berbeda. Kondisi ini membuat jarak antara penjual atau eksportir dalam membeli atau mengimportir menjadi sangat jauh, sehingga timbul tantangan dalam hal kepercayaan dan keamanan transaksi. Misalnya, eksportir mungkin khawatir apakah importir benar-benar akan membayar setelah barang dikirim. Sementara importir juga bisa ragu apakah barang yang dikirim akan sesuai dengan pesanan. Karena kedua belah pihak ini tidak saling mengenal langsung dan berbeda di negara yang berbeda, maka kepercayaan atau trust itu antara mereka belum tentu kuat. Di sini, letter of credit atau LC or LRC berperan sebagai surat jaminan pembayaran yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri. Melalui letter of credit ini, bank menjamin bahwa eksportir akan menerima pembayaran asalkan syarat-syarat tertentu dipenuhi. Misalnya, setelah eksportir menyerahkan dokumen pengiriman barang sesuai kesepakatan. Dengan kata lain, bank berfungsi sebagai pihak penengah yang memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak. Bagi eksportir, ini adalah bank menjamin pembayaran selama dokumen yang diminta sudah sesuai. Sedangkan bagi importir, bank memastikan bahwa pembayaran baru akan dilaksanakan jika eksportir telah memenuhi seluruh kewajiban, seperti mengirim barang yang sesuai pesanan. Di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin mengapa letter of credit diperlukan? Pertama itu karena jarak dan perbedaan hukum antar negara. Transaksi internasional seringkali menghadapi resiko seperti barang tidak sesuai dengan pesanan, pembayaran tertunda atau tidak dibayar sama sekali, ketidakpastian nilai tukar mata uang, serta perbedaan antara perdagangan antar negara. Untuk mengurangi risiko-risiko ini, dibutuhkan lembaga yang dipercaya bersama oleh eksportir dan importir. Lembaga tersebut adalah bank yang menjadi penghubung antara kedua belah pihak dan menjamin bahwa transaksi akan berjalan dengan aman dan sesuai perjanjian. Oleh karena itu, muncul sistem letter of credit. Setelah sistem pembayaran internasional yang dianggap aman, terpercaya dan efisien, karena melibatkan banyak karena melibatkan bank sebagai pihak pengawas transaksi. Lalu di sini ada keunggulan dan alasan penggunaan letter of credit. Letter of credit banyak digunakan karena memberikan keamanan dan kepastian dalam transaksi internasional. Beberapa alasan mengapa letter of credit lebih disukai yaitu mengurangi resiko pembiayaan karena bank meminjam pembayaran kepada eksportir. Yang kedua, mempermudah transaksi internasional sebab eksportir tidak perlu khawatir dengan kondisi ekonomi atau reputasi importir. Yang ketiga, mempercepat proses perdagangan karena semua
tentuan telah diatur dalam dokumen resmi. Yang keempat, mendukung kebijakan pemerintah, terutama terkait pengawasan divisa dan perdagangan luar negeri. Selain itu, penggunaan letter of credit juga membantu menjaga keseimbangan ekonomi antar negara, mengurangi ketidakpastian dalam perdagangan, serta memperlancar arus barang dan jasa. Di sini ada juga fungsi dan peran letter of credit dalam perdagangan internasional. Dalam praktiknya, letter of credit berfungsi sebagai alat pembayaran yang menjembatani kepercayaan antara eksportir dan importir. Berikut ada beberapa peran penting, yaitu yang pertama sebagai penjamin pembayaran. Bank menjamin bahwa eksportir akan menerima pembayaran setelah memenuhi semua syarat yang tertulis dalam letter of credit, seperti bukti pengiriman, faktur, atau dokumen lainnya. Yang kedua, sebagai alat pembiayaan perdagangan. Letter of credit memungkinkan eksportir untuk mendapatkan modal kerja lebih cepat karena surat ini dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Yang ketiga, sebagai pengendali risiko internasional. Dengan adanya bank sebagai pihak ketiga, risiko untuk gagal bayar atau ketidakpastian transaksi bisa ditekan semaksimal mungkin. Yang keempat atau yang terakhir, sebagai pendorong kepercayaan global. Letter of credit memungkinkan menumbuhkan rasa aman bagi pelaku ekspor impor untuk terus bertransaksi lintas negara tanpa takut. Definisi teknis dari letter of credit itu secara formal, letter of credit adalah sebuah surat yang diterbitkan oleh bank atau atas permintaan importir. Surat ini menyatakan bahwa bank akan membayarkan sejumlah uang tertentu kepada eksportir. Asalkan eksportir dapat menunjukkan dokumen yang membuktikan bahwa ia telah mengirim barang sesuai dengan perjanjian. Jadi, letter of credit bukanlah pembayaran langsung dari importir ke eksportir, melainkan jaminan pembayaran dari bank yang mewakili importir. Karena itu, hubungan yang terjadi bukan hanya antar penjual dan pembeli, tetapi juga melibatkan bank-bank yang berperan sebagai penjamin transaksi. Nah, kesimpulannya, letter of credit merupakan instrumen penting dalam perdagangan internasional karena menjadi solusi dan atas perbedaan jarak, hukum, dan kepercayaan antar negara, memberikan keamanan dan kepastian bagi kedua belah pihak, melibatkan lembaga perbankan sebagai pihak penengah yang netral, mempermudah dan mempercepat proses transaksi ekspor impor. Dengan adanya sistem letter of credit, eksportir dapat bertransaksi dengan tenang tanpa takut tidak dibayar, sementara importir pun merasa aman karena pembayaran akan dilakukan bila barang telah dikirim sesuai perjanjian. Oke, selanjutnya yaitu ada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI juga dikenal sebagai Indonesia Exim Bank adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk mendukung dan mendorong ekspor nasional. LPEI didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 sebagai badan hukum khusus atau sui generis yang berbeda dari bank umum atau lembaga keuangan lainnya. Keberadaannya sangat strategis karena tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki mandat khusus untuk menggerakkan perekonomian melalui sektor ekspor. Next. Next. Oke, selanjutnya yaitu adalah maksud dan tujuan LPEI. Yang pertama yaitu menyediakan jasa keuangan untuk meningkatkan daya saing barang dan jasa Indonesia di pasar global. Menyediakan jasa keuangan untuk meningkatkan daya saing barang dan jasa Indonesia di pasar global. Maksud dari poin ini pertama adalah LPEI berperan sebagai penyedia layanan keuangan
yang spesifik untuk mendukung para eksportir di Indonesia. Ini tidak hanya sebatas memberikan pinjaman, tetapi juga mencakup berbagai layanan lain seperti asuransi dan peminjaman untuk mitigasi risiko dalam transaksi ekspor. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar internasional. Dengan dukungan ini, eksportir dapat menawarkan produk dengan harga dan syarat yang lebih kompetitif. Hal ini juga membantu penguatan sektor dan industri pendukung ekspor di dalam negeri, mulai dari bahan baku hingga jasa logistik. Yang kedua yaitu menyediakan skema pembiayaan ekspor yang terpadu dalam rangka mendorong pengembangan ekspor. Menyediakan skema pembiayaan ekspor yang terpadu dalam rangka mendorong pengembangan ekspor yaitu berfokus pada penyediaan skema pembiayaan yang terpadu. Artinya LPEI ini menawarkan paket solusi pembiayaan yang komprehensif. Bukan hanya satu jenis pinjaman, skema ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan eksportir, mulai dari tahap produksi, pengiriman, hingga saat pembayaran diterima dari pembelian di luar negeri. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh proses ekspor berjalan dengan lancar dari hulu ke hilir. Dengan adanya skema terpadu ini, LPEI ingin mendorong dan mempercepat pengembangan sektor ekspor Indonesia secara keseluruhan. Next. Oke, yang ketiga yaitu mendukung diversifikasi ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan baru dan mendukung pembiayaan bagi industri penghasil barang dan jasa ekspor yang relatif baru. Mendukung diversifikasi ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan baru dan mendukung pembiayaan bagi industri penghasil barang dan jasa ekspor yang relatif baru. LPEI ini memiliki peran penting dalam diversifikasi ekspor, baik dari segi produk maupun pasar. Diversifikasi produk berarti LPEI ini memberikan pembiayaan untuk industri yang memproduksi barang dan jasa ekspor yang masih baru atau belum layak dikembangkan. Contohnya bisa berupa produk kreatif, teknologi, atau jasa konsultan. Selain itu, LPI memfasilitasi eksportir untuk masuk ke pasar-pasar tujuan baru yang selama ini belum tergarap optimal. Dengan menyediakan pembiayaan dan peminjaman untuk pasar baru, LPI ini membantu mengurangi resiko dan memotivasi eksportir untuk mencoba pasar di luar negara-negara tradisional. Yang keempat yaitu mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau UMKM untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor. Mendorong pengembangan usaha kecil mikro, poin terakhir ini menunjukkan komitmen LPEI untuk tidak hanya mendukung perusahaan besar, tetapi juga mendukung UMKM. LPEI ini berperan sebagai fasilitator bagi UMKM yang memiliki potensi untuk mengekspor produknya. Tujuannya adalah untuk membantu UMKM meningkatkan kualitas produk, efisiensi produk, dan memenuhi standar internasional. Dengan dukungan ini, UMKM dapat menjadi bagian integral dari pasar pasok ekspor yang pada akhirnya akan memperkuat basis ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada tugas dan fungsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Yang pertama yaitu memberikan bantuan pembiayaan, peminjaman, dan asuransi ekspor. Memberikan bantuan pembiayaan, peminjaman, dan asuransi ekspor, LPEI memberikan bantuan kepada berbagai jenis badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak.
termasuk perorangan. Bantuan ini bertujuan untuk mereka mengembangkan usaha yang menghasilkan barang dan jasa. Usaha lain yang mendukung atau usaha lain yang mendukung ekspor. Bantuan yang diberikan berupa pembiayaan, peminjaman, dan asuransi ekspor. Yang kedua yaitu menyediakan pembiayaan untuk transaksi atau proyek National Interest Account atau NIA. Menyediakan pembiayaan untuk transaksi atau proses National Interest Account, LPEI menyediakan pembiayaan atau transaksi proyek yang secara komersial dianggap sulit atau tidak dapat dibiayai oleh bank atau lembaga komersial lainnya. Bahkan LPEI sendiri bahkan tidak bisa dibiayai oleh LPI itu sendiri. Meskipun demikian, proyek-proyek ini dianggap penting oleh pemerintah untuk mendukung kebijakan dan program ekspor nasional dan memiliki prospek untuk meningkatkan ekspor. Skema ini dikenal sebagai National Interest Account atau NIA. Yang ketiga yaitu membantu bank atau lembaga keuangan lain dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir. LPEI juga bertugas membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan lain saat menyediakan pembiayaan bagi eksportir. Bantuan ini difokuskan pada eksportir yang dianggap memiliki potensi komersial yang kuat atau penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Wewenang tam, eh, wewenang tambahan dan jasa pendukung selain tugas-tugas di atas, LPPI juga eh, membantu UMKM atau eh, badan usaha kecil. Next. Wewenang tambahan dan jasa pendukung. Selain tugas di atas, LPI juga memiliki wewenang tambahan dan menyediakan jasa pendukung. Yang pertama yaitu jasa pembimbingan dan konsultasi. LPI dapat memberikan bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, dan produsen barang ekspor, khususnya untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau UMKMK. Yang kedua yaitu penetapan dan restrukturisasi pembiayaan. LPI memiliki wewenang untuk menetapkan skema pembiayaan ekspor di tingkat nasional dan melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional. Next. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, LPEI juga memberikan pembimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, dan produsen, khususnya UMKMK. LPEI juga berwenang untuk menetapkan skema pembiayaan ekspor di tingkat nasional dan melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor. Next. Selanjutnya yaitu ada peran LPI dalam pembiayaan hijau dan ekonomi biru. Yang pertama yaitu ada pembiayaan ekonomi hijau. LPI memberikan dukungan finansial untuk proyek-proyek yang berkontribusi pada mitigasi atau adaptasi perubahan iklim, seperti pembiayaan untuk industri energi terbarukan atau solar, hidro, perusahaan yang memproduksi barang-barang ramah lingkungan, atau proyek yang menerapkan praktis produksi berkelanjutan. Yang kedua yaitu ada dukungan ekonomi biru. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar dalam ekonomi kelautan. LPI menyediakan pembiayaan untuk sektor-sektor terkait seperti perikanan berkelanjutan, budidaya laut, dan pengolahan hasil laut. Tujuannya yaitu adalah untuk meningkatkan nilai ekspor produk-produk lautan Indonesia sambil tetap menjaga kelestarian sumber daya laut.
Next. LPEI selanjutnya yaitu ada LPEI sebagai akselerator rantai pasok global dan daya saing. Yang pertama yaitu ada integrasi ke rantai pasok global. LPEI memfasilitasi koneksi antara pelaku usaha lokal, terutama UMKM, dengan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia atau di luar negeri. LPEI membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produksi mereka agar memenuhi standar ketat yang dibutuhkan oleh perusahaan global. Hal ini memungkinkan UMKM untuk menjadi pemasok bahan baku atau komponen bagi perusahaan-perusahaan besar, meningkatkan nilai tambah produk ekspor Indonesia secara keseluruhan. Yang kedua yaitu ada penguatan daya saing melalui inovasi. LPEI juga mendorong inovasi dalam ekspor. Mereka menyediakan pembiayaan untuk perusahaan yang berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan adopsi teknologi baru atau sertifikasi produk internasional. Dengan demikian, LPI ini juga membantu eksportir untuk tidak hanya menjual barang mentah, tetapi juga produk-produk bernilai tambah tinggi yang lebih kompetitif di pasar global. Next. Peran LP, LP, peran LPI ini tidak hanya peran biasa, yaitu eh, LPI ini melampaui sekedar penyedia pembiayaan. Mereka juga bertindak sebagai akselerator yang mengintegrasikan eksportir Indonesia ke dalam rantai pasok global atau global value chain. Dengan perluasan mandat ini, LPI tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu membentuk masa depan ekspor Indonesia yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan tangguh di tengah dinamika global yang terus berubah. Next. Selanjutnya yaitu ada manajemen risiko dan tata kelola kelembagaan. Yang pertama yaitu manajemen risiko komprehensif. LPI menerapkan kerangka manajemen risiko yang mencakup risiko kredit atau risiko gagal bayar eksportir, risiko pasar atau fluktuasi nilai tukar, dan risiko operasional. LPI melakukan analisis kelayakan proyek dan eksportir secara mendalam untuk memitigasi potensi kerugian. Yang kedua yaitu ada tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. LPI menerapkan prinsip-prinsip GCG termasuk transportasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Hal ini memastikan bahwa setiap keputusan operasional dan strategis dibuat secara profesional dan demi kepentingan nasional. Next. Selanjutnya yaitu ada peran advokasi dan edukasi. Yang pertama yaitu sosialisasi dan lokakarya. LPI rutin mengadakan lokakarya dan seminar di berbagai daerah untuk memperkenalkan produk dan layanan mereka kepada calon eksportir. Mereka juga memberikan pelatihan tentang produk ekspor, regulasi perdagangan internasional, dan strategi pemasaran global. Yang kedua yaitu publikasi dan riset. LPI menerbitkan laporan, studi kasus, dan analisis pasar secara berkala yang dapat diakses oleh publik
Publikasi ini berfungsi sebagai sumber pengetahuan berharga bagi eksportir, akademisi, dan pembuat kebijakan. Next. Eh, LPI tidak hanya menunggu eksportir datang, tetapi juga aktif melakukan advokasi dan edukasi untuk membangun kesadaran dan kapasitas ekspor di seluruh Indonesia. Secara ringkas, LPI telah berkembang dari sekedar penyedia pembiayaan menjadi institusi strategis yang multifungsi. Peran mereka mencakup pembiayaan, penjaminan, asuransi, konsultasi, riset, serta dukungan terhadap inisiatif keberlanjutan. Melalui pendekatan yang terintegrasi ini, KPI terus berupaya memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dan meningkatkan daya saing global. Next. Selanjutnya yaitu ada peran LPI dalam mempromosikan ekonomi kreatif dan e-commerce. Yang pertama yaitu dukungan terhadap ekonomi kreatif. Indonesia memiliki kekayaan budaya dan kerajinan yang luar biasa. LPPI juga menyediakan pembiayaan dan pembinaan untuk pelaku ekonomi kreatif secara seperti perancang busana, seniman, dan pengrajin. Dukungan ini membantu mereka untuk meningkatkan skala produksi, mendapatkan sertifikasi kualitas internasional, dan memasarkan produk mereka di pasar global. Tujuannya adalah untuk mengubah kerajinan lokal menjadi komoditas ekspor yang bernilai tinggi. Yang kedua yaitu fasilitasi e-commerce lintas batas. Perdagangan digital atau e-commerce lintas batas telah menjadi jalur penting bagi UMKM untuk menembus pasar internasional tanpa harus memiliki modal besar. LPI bekerjasama dengan platform e-commerce global dan domestik untuk menyediakan solusi pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan ekspor digital. Ini termasuk pembiayaan modal kerja untuk memenuhi pesanan dalam jumlah besar dari platform internasional. Next. Selanjutnya yaitu ada peran LPI dalam memperkuat jaringan dan kemitraan global. Yang pertama yaitu kemitraan dengan lembaga keuangan internasional. LPI menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan multilateral seperti Bank Pembangunan Islam atau ISDB, Bank Investasi Infrastruktur Asia atau AIIB, atau lembaga sejenis lainnya. Kemitraan ini memungkinkan LPI untuk mengakses pendanaan skala besar untuk proyek-proyek ekspor strategis dan memperluas jangkauan pembiayaan. Yang kedua yaitu ada kolaborasi dengan ekspor kredit agensi. LPI secara aktif berkolaborasi dengan ECA dari negara lain seperti Jepang Bank of International Corporation atau KEXIM Korea Exim Bank. Kolaborasi ini dapat berupa perjanjian pembiayaan bersama atau berbagai informasi tentang risiko pasar. Ini membantu eksportir Indonesia untuk bersaing atau lebih baik dalam proyek-proyek besar yang melibatkan banyak negara. Next. Oke, selanjutnya yaitu adalah fungsi LPI sebagai garda depan ekonomi Indonesia. Yang pertama yaitu ada mitigasi risiko ekonomi. Dalam situasi ketidakpastian ekonomi global, LPI berfungsi sebagai penyangga
ketika bank komersial cenderung menahan pembiayaan karena risiko yang meningkat. LPEI tetap menyediakan likuiditas untuk sektor ekspor, memastikan bahwa aktivitas perdagangan tidak berhenti total. Yang kedua yaitu mendorong pertumbuhan inklusif dengan fokusnya pada UMKM dan sektor-sektor non-tradisional. LPEI memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekspor tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar. Ini membantu menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan, dan membangun ekonomi yang lebih inklusif. Next. Selanjutnya yaitu dengan peran yang dimilikinya, LPI pada dasarnya bertindak sebagai garda depan yang melindungi dan memajukan kepentingan ekonomi Indonesia di arena global. Secara keseluruhan, LPI adalah lembaga yang dinamis dan adaptif. Mandatnya terus berkembang untuk tantangan dan peluang baru dalam perdagangan global. Melalui kombinasi pembiayaan, riset, dan kemitraan, LPI adalah salah satu instrumen yang penting dalam strategi ekonomi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Selesai. Udah capek banget gua ngomong. Woi, stop. Kameranya dimatiin lagi anjing pas. Selanjutnya, dengan semua peran yang dimiliki LPEI, pada dasarnya bertindak sebagai garda terdepan yang melindungi dan memajukan kepentingan ekonomi Indonesia di arena global. Secara keseluruhan, LPEI adalah lembaga yang dinamis dan adaptif. Mandatnya terus berkembang untuk memenuhi tantangan dan peluang baru dalam perdagangan global. Melalui kombinasi pembiayaan, riset, dan kemitraan, LPI adalah salah satu instrumen paling penting dalam strategi ekonomi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan kompetitif. Next. LPI sebagai arsitek hubungan ekonomi bilateral. Yang pertama yaitu adalah penjamin proyek bersama. LPI bekerja sama dengan Export Credit Agencies atau ECA negara lain untuk menyediakan penjaminan bersama bagi proyek-proyek besar. Misalnya proyek infrastruktur di negara ketiga yang melibatkan perusahaan dari Indonesia dan Tiongkok bisa mendapatkan penjamin dari LPI dan China Exim Bank. Kemitraan ini mengurangi risiko bagi kedua belah pihak dan mempermudah realisasi proyek. Yang kedua yaitu ada fasilitator perjanjian dagang. LPI seringkali menjadi bagian dari delegasi pemerintahan dalam negosiasi perjanjian perdagangan. Informasi dan analisis yang disediakan oleh LPI mengenai hambatan pembiayaan dan asuransi dapat membantu tim negosiasi dalam merancang ketentuan yang lebih menguntungkan bagi eksportir Indonesia. Next. Visi LPI untuk masa depan adalah menjadi lembaga strategis yang adaptif dan proaktif dalam menghadapi perubahan landscape ekonomi global. LPI berupaya menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif dan relevan di pasar dunia. Melalui inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi, LPI akan terus menjadi garda depan dalam memajukan kepentingan ekonomi nasional. Next. LPI sebagai arsitek hubungan ekonomi bilateral. LPI juga memiliki peran signifikan dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara lain. Ini bukan hanya tentang transaksi tunggal, tetapi juga tentang membangun kemitraan strategis jangka panjang. Yang pertama, yaitu ada penjamin proyek bersama. LPI bekerja sama dengan Export Credit Agencies atau ACA
negara lain untuk menyediakan penjamin bersama bagi proyek-proyek besar, misalkan proyek infrastruktur di negara ketiga yang melibatkan perusahaan dari Indonesia dan Tiongkok bisa mendapatkan penjaminan dari LPI dan China dan Exim Bank. Kemitraan ini juga mengurangi resiko bagi kedua belah pihak dan memudahkan realisasi proyek. Yang kedua, yaitu ada perjanjian dagang LPI. Seringkali, ini lanjut. Seringkali LPI sebagai arsitek hubungan ekonomi bilateral. LPI juga memiliki peran signifikan dalam memperkuat hubungan ekonomi antar Indonesia dan negara-negara lain. Ini bukan hanya tentang transaksi tunggal, tetapi juga tentang membangun kemitraan strategis jangka panjang. Pertama, yaitu ada penjamin proyek bersama LPI bekerja sama dengan Export Credit Agencies atau ACA negara lain untuk menyediakan penjamin bersama bagi proyek-proyek besar, misalkan proyek infrastruktur di negara ketiga yang melibatkan perusahaan dari Indonesia dan Tiongkok bisa mendapatkan penjamin dari LPI dan China Exim Bank. Kemitraan ini mengurangi resiko bagi kedua belah pihak dan mempermudah realisasi proyek. Selanjutnya yang kedua yaitu ada fasilitator perjanjian dagang. LPI seringkali menjadi bagian dari delegasi pemerintahan dalam negosiasi perjanjian perdagangan. Informasi dan analisis yang disediakan oleh LPI mengenai hambatan, pembiayaan, dan asuransi dapat membantu tim negosiasi merancang ketentuan yang lebih menguntungkan bagi eksportir Indonesia. Next. Peran LPI dalam mengatasi hambatan ekspor di daerah terpencil. Yang pertama, yaitu pembiayaan logistik dan infrastruktur. LPI menyediakan pembiayaan untuk proyek-proyek logistik yang mendukung ekspor, seperti pembangunan gudang, fasilitas penyimpanan dingin untuk produk perikanan, atau bahkan pembiayaan untuk kapal angkut kecil yang menghubungkan daerah terpencil ke pelabuhan utama. Yang kedua, yaitu ada program pemberdayaan lokal. Melalui program seperti Desa Devisa, LPI langsung turun ke tingkat desa untuk membina komunitas dalam mengembangkan produk unggulan lokal. Pendekatan ini tidak hanya mendorong ekspor, tetapi juga memperdayakan ekonomi lokal, mengurangi urbanisasi, dan menciptakan pertumbuhan yang lebih merata di seluruh Indonesia. Next. Yang selanjutnya itu ada karakteristik Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI. LPI sendiri itu adalah lembaga secara khusus dibentuk dengan undang-undang. Sebagai agen pemerintahan, LPI diharapkan dapat mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Selain itu, LPI juga diharapkan dapat menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, baik oleh lembaga keuangan komersial maupun oleh LPI sendiri. Tetapi dinilai perlu oleh pemerintahan untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional. Next. Nah, karakteristik Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI yang itu ada yang pertama itu adalah landasan hukum dan status khusus atau sui generis. LPI didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Statusnya sebagai lembaga sui generis adalah karakteristik paling fundamental. Ini berarti LPI tidak diatur oleh Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang BUMN, maupun Undang-Undang Lembaga Pembiayaan lainnya. Status khusus ini memberikan fleksibilitas untuk yang pertama yaitu menjalankan misi khusus. LPI dapat mengambil risiko pembiayaan yang mungkin tidak layak secara komersial bagi bank umum, tetapi penting untuk kepentingan ekspor nasional. Yang kedua, yaitu akses pendanaan negara. LPI dapat
memperoleh pendanaan dan pemerintahan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk menjalankan tugas khusus seperti pembiayaan proyek ekspor strategis. Yang ketiga yaitu adalah otonomi operasional. LPI memiliki independensi dalam operasionalnya, tidak terikat oleh aturan-aturan yang ketat seperti bank umum yang memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan mendukung ekspor. Next. Nah, selanjutnya itu ada tugas dan tujuan utama. Tugas LPI itu sangat spesifik, yaitu mendukung program ekspor nasional melalui yang pertama yaitu pembiayaan ekspor. Contohnya itu seperti menyediakan modal kerja, investasi, dan fasilitas lainnya bagi eksportir, terutama usaha mikro, kecil, dan UMKM, untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka di pasar global. Yang kedua itu ada penjamin atau garansi, memberikan penjaminan atas kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lain kepada eksportir. Ini membantu mengurangi resiko bagi pemberi pinjaman dan mempermudah eksportir dalam mendapatkan dana. Yang ketiga yaitu ada asuransi ekspor. Ini tuh mencakup melindungi eksportir dari resiko gagal bayar oleh pembeli di luar negeri. Ini mencakup asuransi resiko politik seperti perang atau larangan transfer dana, dan resiko komersial seperti kebangkrutan pembeli. Jasa konsultasi dan bimbingan LPI tidak hanya menyediakan finansial tetapi juga non-finansial. Mereka memberikan pelatihan dan konsultasi bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuan ekspor seperti pengetahuan pasar, standar internasional, dan manajemen risiko. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada struktur organisasi. Berbeda dengan BUMN atau perusahaan swasta lainnya, LPI memiliki struktur organisasi yang unik. Yang pertama, yaitu Dewan Direktur atau Board of Directors. LPI mengandung sistem One Board System. Dewan Direktur ini berperan ganda sebagai orang pengawas dan pelaksana. Yang kedua, yaitu anggota Dewan Direktur terdiri dari 9 orang, yaitu meliputi Direktur Jenderal Bea Cukai, Direktur Jenderal Pembendaharaan, perwakilan dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, serta 5 anggota yang diangkat dari kalangan profesional. Yang ketiga yaitu Dewan Direktur Eksekutif. Tugas operasional harian dijalankan oleh Dewan Direktur Eksekutif yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif. Ini memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Direktur dapat diimplementasikan dengan efektif. LPI ini juga berarti bukan hanya bank biasa, tetapi lembaga keuangan khusus memiliki 100% pemerintahan Republik Indonesia. Bukan berarti berorientasi profit sementara, LPI memiliki mandat ganda, yaitu profit dan pelayanan publik, yang dikenal sebagai penugasan khusus atau PKE. Yang kedua selanjutnya itu adalah pelaksanaan kebijakan negara. LPI melaksanakan kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional atau PEN untuk mendukung dan memajukan ekspor, terutama untuk proyek-proyek strategi PKI atau sektor-sektor yang belum didanai oleh pasar, seperti pembiayaan ke pasar non-tradisional yang baru dibuka. Dengan 3 pilar layanan dan mandat khusus ini, LPI berdiri sebagai katalisator yang berfleksibel, kuat, siap menjadi solusi bagi setiap tantangan yang dihadapi eksportir di Indonesia. Next. Nah, selanjutnya ini adalah peran dan strategis LPI dalam perekonomian. LPI bertindak sebagai agen pembangunan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. LPI melengkapi peran perbankan konvensional dengan fokus pada sektor yang kurang terlayani oleh perbankan, yaitu sektor ekspor, terutama yang berkaitan dengan UMKM dan proyek strategis nasional. Melalui program-programnya, PRI membantu eksportir Indonesia menghadapi persaingan global, mengurangi resiko, dan mendapatkan akses ke pasar baru. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan devisa negara, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan neraca pembayaran. Next.
Ya, selanjutnya yaitu adalah produk dan layanan LPI, pembiayaan. Pembiayaan modal kerja atau PMKE, dana untuk penggadaan bahan baku, inventory, dan kebutuhan operasional lainnya yang terikat dalam kegiatan. Yang kedua, itu dalam ekspor, pembiayaan investor PIE, dukungan finansial untuk membeli mesin atau perluasan pabrik guna meningkatkan kapasitas produksi untuk ekspor. Pembiayaan trade finance meliputi berbagai skema seperti buyer's credit, supply chain financing, dan pembiayaan untuk transaksi perdagangan. Next. Nah, yang selanjutnya produk dan layanan LPI yaitu ada penjamin. Penjamin memberikan atas pembiayaan yang telah diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lain kepada eksportir. Penjamin ini membantu eksportir yang kesulitan mendapatkan pembiayaan karena profil resiko yang tinggi. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu ada asuransi. Layanan asuransi eksporter melindungi eksportir dan resiko gagal bayar, baik resiko komersial maupun politik oleh pembeli di luar negeri. Ini memberikan rasa aman bagi eksportir untuk memperluas pasar. Next. Next. Peran strategis dalam perekonomian nasional. Peran LPI melalui sekedar penyediaan layanan finansial. Ia bertindak sebagai fasilitator dan pengisi celah fill the gap dalam ekosistem ekspor. Yang pertama yaitu dalam mendukung UMKM. Salah satu fokus utama LPI adalah mendukung UMKM berorientasi ekspor dengan menyediakan skema pembiayaan khusus dan pembimbingan. LPI membantu UMKM meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional. Diversifikasi ekspor. LPI memfasilitasi diversifikasi produk dan pasar ekspor Indonesia. LPI membantu eksportir untuk menjelajahi pasar-pasar non-tradisional dan mengembangkan produk-produk baru dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada penugasan khusus ekspor atau PKE. LPI ini menjalankan penugasan dari pemerintahan untuk membiayai proyek-proyek yang dianggap sebagai strategis bagi kepentingan nasional. Meskipun risiko komersialnya tinggi, misalnya membiayai industri strategis seperti alat transportasi dan penerbangan. Next. Oke. Baiklah, sekarang kita telah tiba di akhir presentasi. Selama beberapa waktu ke belakang, kita telah membongkar peran krusial dari LPI. LPI itu bukan hanya sebuah badan usaha milik negara, ia adalah strategi Indonesia di panggung ekonomi global. Keberhasilan Indonesia di masa depan sangat bergantung pada seberapa efektif kita mengintegrasikan potensi lokal dan peluang global. LPI adalah katalisator yang menghubungkan keduanya. Maka, mari kita jadikan LPI sebagai mitra terpercaya dalam setiap langkah dan ekspansi global. Mari kita dukung inisiatif keberlanjutan mereka. Mari kita dukung UMKM di sekitar kita untuk memanfaatkan program pembinaan LPI dan menjadi bagian dari desa devisa selanjutnya. Karena pada akhirnya kemajuan LPI, pertumbuhan ekspor, dan stabilitas ekonomi nasional adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Mari bersama-sama kita kokohkan fondasi ekspor kita dan kita pastikan Indonesia berani mendunia. Terima kasih atas perhatian dan waktu Bapak sekalian. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.